Awalnya, aku cuma diajak Arka, keponakanku, ikut touring ke puncak. Tanpa rencana, tanpa persiapan, tanpa tahu kalau perjalanan itu akan membuka lembaran lama yang seharusnya tetap terkubur. Udara pagi yang dingin, kabut yang turun perlahan, dan suara mesin motor yang memecah sepi. Semuanya terasa biasa, tapi di balik itu ada sesuatu yang aneh. Sesuatu yang tak bisa kujelaskan. Kupikir ini cuma liburan singkat. Tapi ternyata ini adalah perjalanan yang mengubah caraku memandang hidup. Dan malam di puncak itu masih kuingat sampai sekarang. Suara lembut musik, piano pelan. Sebelum aku mulai cerita ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian ya. Cerita ini terinspirasi dari pengalaman nyata seorang subscriber, tapi tentu saja, semua nama sudah aku samarkan. Namaku Rani, umurku 36 tahun. Sudah hampir 5 tahun aku hidup sendiri setelah pernikahanku kandas. Sejak saat itu, hidupku seperti air yang mengalir pelan, datar, tenang, tapi tanpa arah. Rutinitasku selalu sama, bangun pagi, membuat kopi, menyalakan radio, lalu berangkat kerja di toko alat tulis milik teman lama. Pulang sore, mandi, makan seadanya, lalu tidur. Begitu terus. Sampai suatu sore, seseorang datang mengetuk pintu rumahku, dan sejak detik itu, hidupku berubah pelan-pelan. Dia adalah Arka, keponakanku yang dulu sering datang waktu kecil, tapi sudah 2 tahun tak pernah berkunjung. Kini dia sudah dewasa, berumur 24 tahun, tinggi, berwajah ramah, dan punya senyum yang menenangkan. Tante Rani, minggu depan aku sama teman-teman mau touring ke puncak, tapi satu orang batal ikut, motornya kosong. Tante mau ikut enggak? Sekalian refreshing, katanya dengan wajah antusias. Aku tertawa kecil. Touring? Tante udah lama enggak naik motor jauh, Arka. Tante tenang aja, 2 malam doang kok. Tante pasti senang lihat pemandangan sana. Dalam hati aku ragu. Tapi entah kenapa, nada suaranya yang tulus membuatku sulit menolak. Dan malam itu, tanpa banyak pikir panjang, aku menjawab pelan. Baiklah, Tante ikut. Waktu berjalan cepat. Hari keberangkatan pun tiba. Aku berdiri di depan rumah, mengenakan jaket tebal dan helm pinjaman dari Arka. Jujur saja, aku gugup. Di depan pagar, beberapa motor besar sudah berderet rapi. Anak-anak muda bercanda riang, tertawa, memotret satu sama lain. Sebagian berpasangan. Sementara aku berdiri sendiri di antara mereka, merasa sedikit canggung. Arka datang membawa motor besar berwarna hitam, suaranya berderum halus. Tante siap, katanya sambil tersenyum lebar. Aku tersenyum balik setengah bercanda. Kayaknya Tante udah terlalu tua buat ini, Kak. Justru itu, biar Tante ngerasain muda lagi, jawabnya ringan. Kami pun berangkat. Angin pagi menyapa wajahku. Dingin menusuk kulit, tapi ada sensasi yang tak bisa kujelaskan. Semacam kebebasan yang sudah lama hilang. Setelah beberapa kilometer, rasa takutku berubah jadi rasa bahagia yang pelan-pelan tumbuh. Jalanan menanjak, pepohonan berbaris rapi di sisi jalan, dan kabut tipis mulai turun menutupi sebagian pandangan. Arka sesekali menoleh ke belakang, memastikan aku baik-baik saja. Setiap kali itu terjadi, ada rasa hangat yang sulit kuabaikan. Di tengah perjalanan, hujan rintik-rintik mulai turun. Kami semua berhenti di warung kecil di pinggir jalan. Aku duduk memeluk jaket, menatap keluar jendela. Menikmati suara hujan yang jatuh pelan di atap seng. Anak-anak muda di sekitarku tertawa keras-keras, bercanda dengan pasangan masing-masing. Sementara, aku hanya diam. Tapi anehnya, aku tak merasa sendirian. Ada sesuatu di dalam diriku yang mulai mencair. Perasaan tenang yang sudah lama tak kutemukan. Kupandangi Arka dari jauh. Ia tertawa bersama teman-temannya, tapi di sela tawa itu,
Ia sempat melirik ke arahku dan tersenyum. Senyum yang sederhana, tapi cukup untuk membuat dadaku hangat. Kadang kita tak butuh alasan besar untuk berubah. Cukup satu ajakan kecil dari seseorang yang tulus ingin melihat kita tersenyum lagi. Aku tak tahu kalau perjalanan singkat ini ternyata akan mengubah caraku memandang hidup dan caraku memandang arti kebersamaan. Perjalanan panjang akhirnya berakhir saat matahari tenggelam di balik kabut tebal. Rombongan kami tiba di sebuah villa sederhana di kawasan puncak. Bangunannya kecil tapi hangat, berdinding kayu, ada perapian kecil di ruang tengah, dan balkon yang menghadap ke kebun teh yang diselimuti kabut. Begitu aku turun dari motor, udara dingin langsung menusuk kulit. Nafasku berubah menjadi uap putih yang menari di udara. Finally sampai juga, kataku lega sambil melepas helm. Arka tertawa, tante hebat juga, kuat sampai sini. Suasana villa ramai, semua sibuk menata barang, memilih kamar, dan bercanda. Aku berdiri di tengah ruang tamu, sedikit bingung, karena hampir semua kamar sudah terisi oleh pasangan muda. Tinggal satu kamar kecil di pojok. Arka mendekat. "Tante, kamar tersisa cuma satu. Mau aku cariin villa lain?" Aku menggeleng pelan. "Nggak usah, kita sekamar aja. Toh cuma 2 malam." "Yakin? Yakin, kamu kan keponakanku," jawabku dengan senyum menahan canggung. Kamar itu sederhana, hanya satu ranjang besar, 2 selimut tebal, dan jendela yang menghadap ke pemandangan gelap di luar. Aku duduk di tepi ranjang, melepas jaket, memandang keluar jendela. Kabut turun begitu tebal, menutupi seluruh kebun di bawah sana. Beberapa menit kemudian, Arka masuk membawa 2 cangkir teh hangat. "Tante, minum dulu biar enggak kedinginan." "Terima kasih," jawabku pelan. Kami duduk diam, hanya mendengarkan suara hujan di atap. Dari ruang tamu, terdengar suara tawa teman-teman Arka. Mereka memanggang jagung, bermain gitar, bercanda tanpa henti. Aku tersenyum samar. "Kamu beruntung, Kak. Punya teman-teman yang seru kayak gitu." "Iya, tapi entah kenapa aku lebih tenang di sini," katanya pelan. "Kenapa?" "Mungkin karena tante ada di sini. Rasanya kayak di rumah." Kalimat itu membuat jantungku berhenti sesaat. Sudah lama aku tak mendengar seseorang berkata seperti itu. Sejak suamiku pergi, rumah hanyalah tempat berteduh, bukan tempat seseorang ingin pulang. Listrik tiba-tiba padam. Ruangan gelap total, hanya cahaya lilin kecil di meja yang menerangi wajah kami. "Tante nggak takut gelap kan?" tanya Arka. "Dulu iya, tapi sekarang tidak. Kadang gelap justru bikin tenang," jawabku. Ia tersenyum, lalu berbaring di ujung ranjang. Aku mengambil sisi lain. Kami membelakangi satu sama lain, tapi aku tahu kami sama-sama belum tidur. Aku menatap langit-langit, mendengarkan suara hujan yang makin pelan. Dingin masih menusuk, tapi entah kenapa, aku merasa hangat. Bukan karena selimut tebal itu, tapi karena ada ketenangan baru yang tak bisa kujelaskan. Sebelum mataku terpejam, aku sempat berpikir, mungkin hidup memang seperti perjalanan panjang ini. Kadang kita berhenti di tempat asing bersama orang yang tak kita rencanakan, tapi justru di sanalah kita menemukan kembali rasa tenang yang pernah hilang. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku tersenyum sebelum tertidur. Pagi pertama di puncak terasa seperti lukisan yang hidup. Kabut tipis menggantung di antara pepohonan. Udara lembab menusuk kulit, dan aroma tanah basah memenuhi udara. Aku berdiri di balkon villa, memeluk tubuh sendiri, menatap hamparan hijau kebun teh di kejauhan. Dari ruang tamu terdengar tawa riang. Teman-teman Arka sudah bangun sejak subuh, menyiapkan sarapan bersama pasangan masing-masing. Ada yang sibuk membuat roti panggang, ada yang menyiapkan kopi sambil bercanda. Suasana begitu hangat, tapi aku hanya berdiri di sana,
menatap dari jauh, sambil tersenyum samar. Lucu ya batinku, mereka terlihat begitu muda, begitu hidup, sekilas ada rasa perih yang tak bisa kujelaskan. Aku juga dulu seperti mereka, tertawa tanpa beban, merasa masa depan begitu panjang dan indah. Tapi waktu berjalan cepat, orang datang dan pergi, dan aku masih berdiri di tempat yang sama, dengan hati yang belum tahu harus pulang kemana. Tak lama kemudian, Arka muncul membawa 2 cangkir teh hangat. "Tante udah sarapan belum? Minum ini dulu. Nanti kita jalan ke kebun teh, pemandangannya bagus banget." Aku menerima cangkir itu. Uapnya naik perlahan, menghangatkan wajahku. "Kamu nggak ikut teman-temanmu?" tanyaku. "Mereka udah punya pasangan masing-masing, Tante. Aku kan cuma jadi sopir pribadi, Tante," katanya sambil tersenyum nakal. Aku tertawa kecil, tapi dalam tawaku ada sesuatu yang lain. Rasa hangat yang menembus dinginnya udara pagi. Aku sadar, di antara semua pasangan itu, hanya aku dan Arka yang berbeda. Kami bukan sepasang kekasih, hanya keluarga. Tapi entah kenapa, kehadirannya membuatku tidak merasa sendirian. Siangnya kami semua pergi ke kebun teh. Jalanan sempit dan berliku, tapi pemandangannya luar biasa. Kabut menari di atas daun-daun teh seolah menyapa lembut. Anak-anak muda sibuk berfoto dan saling menggoda. Aku duduk di bangku kayu, menatap mereka dari kejauhan sambil tersenyum. Tapi di balik senyum itu, ada rasa asing yang mengintip, rasa iri yang seharusnya tidak ada. Mereka punya seseorang untuk digandeng, untuk tertawa bersama. Sedangkan aku hanya punya waktu dan kesepian yang berjalan lambat. Aku menatap Arka dari jauh. Ia sedang membantu salah satu temannya memperbaiki kamera yang jatuh. Gerakannya tenang, tatapannya dewasa. Ada sisi lembut dalam dirinya yang membuatku merasa aman. Dan tanpa sadar, aku tersenyum lagi. Entah karena udara pegunungan, atau karena seseorang bernama Arka yang perlahan menyalakan kembali semangat hidupku. Malam kedua di puncak terasa lebih dingin dari sebelumnya. Langit gelap, kabut menggantung rendah menutupi halaman villa. Hujan turun pelan, menimbulkan suara ritmis di atap seng. Semua orang sudah beristirahat setelah seharian bermain di kebun teh. Aku masuk kamar lebih awal, tubuhku lelah, dan pikiranku penuh kenangan yang berkelebat. Lampu kamar temaram, warna kuningnya membuat suasana terasa hangat. Tak lama, Arka masuk membawa 2 gelas coklat hangat. "Tante belum tidur kan? Aku buatkan ini, biar tidur nyenyak," katanya sambil tersenyum. Aku menerima gelas itu. "Kamu perhatian banget, Kak. Tante jadi malu." Ia tertawa kecil. "Ya emang dijagain kan? Kalau tante sakit nanti aku repot." Kami duduk berdampingan di sisi ranjang, masih memegang cangkir masing-masing. Suara hujan jadi satu-satunya musik malam itu. Butir air menetes di kaca jendela, membentuk garis-garis acak seperti lukisan alam. "Udara di sini memang indah, tapi menusuk banget," kataku pelan. "Iya, tapi kalau dingin begini, rasanya malah tenang." Seolah dunia berhenti sebentar, jawabnya dengan nada lembut. Aku menatap wajahnya yang diterangi cahaya redup. Wajah itu kini bukan lagi anak kecil yang dulu sering bersembunyi di belakangku saat takut petir. Sekarang ia sudah dewasa. Caranya berbicara, caranya memandang, dan caranya membuat suasana menjadi damai. Beberapa menit kami diam. Tak ada kata, hanya napas dan bunyi hujan. Lalu, tanpa sadar aku berkata pelan, "Kadang tante iri lihat teman-teman kamu tadi. Mereka muda, bahagia, punya pasangan, tertawa tanpa beban. Tante juga dulu begitu. Tapi semuanya berubah terlalu cepat." Arka menatapku lama, matanya tenang, seolah memahami tanpa perlu menjawab. "Aku ngerti, Tan," katanya akhirnya. "Kadang hidup bikin kita berhenti percaya pada hal-hal sederhana. Tapi tahu enggak, aku kagum sama tante." Aku tersenyum samar. "Kagum kenapa?" "Karena tante masih bisa tertawa,
masih berani mencoba hal baru. Banyak orang seusia tante udah menutup diri, tapi tante masih mau jalan, masih mau hidup. Kata-katanya sederhana, tapi terasa jujur, seperti seseorang menepuk pundakku dengan lembut. Aku menarik napas dalam-dalam. Kamu tahu, Kak, kadang tante merasa kesepian, bukan karena enggak punya siapa-siapa, tapi karena udah lama enggak merasa dipahami. Arka tersenyum. Kesepian itu bukan soal enggak punya teman tante, tapi soal enggak ada yang ngerti perasaan kita. Aku hanya mengangguk pelan. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa tidak perlu menjelaskan panjang lebar. Ia sudah mengerti, bahkan sebelum aku sempat mencari kata. Kami berbicara lama malam itu, tentang film, tentang hobi, tentang hal-hal kecil yang tak penting tapi menenangkan. Dan setiap kata terasa ringan, tapi bermakna. Entah kenapa, malam itu, aku merasa hidup lagi. Di luar, hujan masih turun. Dan di antara dinginnya udara gunung, aku sadar, mungkin kesepian bisa menipu, membuat kita hampir salah memahami kasih sayang. Tapi malam itu, aku tak merasa tersesat. Karena untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ada seseorang yang hadir bukan untuk mencintaiku, tapi untuk membuatku percaya lagi bahwa aku pantas dicintai. Pagi terakhir di puncak datang dengan udara yang jernih dan matahari yang malu-malu menembus kabut. Embun menetes dari daun-daun teh dan aroma kopi hangat dari dapur villa memenuhi udara. Aku berdiri di balkon dengan jaket tebal, memandangi pemandangan hijau yang tak ingin kutinggalkan. Arka keluar membawa 2 cangkir kopi. Wajahnya masih setengah mengantuk. Pagi tante, hari terakhir nih, katanya sambil menyerahkan secangkir padaku. Aku tersenyum. Cepat banget ya, baru juga rasanya kemarin kita berangkat. Kami duduk di bangku kayu, tak banyak bicara. Hanya mendengarkan suara burung dan tiupan angin yang lembut. Senang ikut touring ini, tanya Arka pelan. Aku menatap cangkirku, mengaduk kopi perlahan. Senang sekali. Awalnya tante pikir bakal canggung, tapi ternyata banyak hal yang tante syukuri. Kayak apa? Kayak kamu misalnya. Udah lama, tante nggak ngobrol sepanjang itu sama siapapun. Arka tertawa kecil. Berarti aku berhasil bikin tante betah dong. Iya, jawabku sambil tersenyum. Angin bertiup pelan. Beberapa helaian rambutku tertiup ke wajah, dan Arka dengan refleks menyingkirkannya lembut. Gerakannya cepat, canggung, tapi cukup untuk membuat suasana hening sesaat. Kami saling berpandangan, sebentar, lalu kembali menatap langit. Tak perlu ada yang dijelaskan. Setelah sarapan, semua mulai bersiap-siap pulang. Suara koper diseret, mesin motor menyala satu persatu. Aku menatap mereka satu persatu. Wajah muda penuh semangat, tawa riang, dan masa depan panjang di depan mereka. Sementara aku berdiri di antara mereka, merasa seperti menonton versi diriku di masa lalu. Arka menghampiri, membawa helm. Tante siap, aku mengangguk. Sebentar, tante mau lihat-lihat sebentar lagi. Aku berjalan ke sisi villa, ke tempat kecil, di mana kemarin kami duduk berdua menikmati mie rebus. Bangku kayu itu kini basah oleh embun. Aku tersenyum pelan dan berbisik, "Terima kasih." Entah kepada siapa. Mungkin kepada diriku sendiri, mungkin kepada waktu yang telah memberiku jeda untuk bernapas lagi. Dalam perjalanan pulang, jalanan menurun dipenuhi kabut tipis. Aku duduk di belakang Arka, memeluk jaketnya sekadar menjaga keseimbangan. Tak ada percakapan, hanya suara angin dan deru mesin. Tapi di sela dingin itu, aku merasa hangat. Bukan karena jarak tubuh kami yang dekat, tapi karena sesuatu di dalam diriku perlahan tenang. Sesampainya di rumah, aku membuka pintu dan menghirup udara ruang tamu yang dulu terasa begitu sunyi. Tapi kali ini berbeda. Heningnya terasa damai, bukan sepi. Aku meletakkan tas di sofa, menatap jendela,
dan tersenyum. Kadang, kebahagiaan tidak datang dari tempat baru, tapi dari cara kita melihat yang lama dengan hati yang baru. Perjalanan ke puncak mengajarkanku bahwa kesepian bukan berarti butuh seseorang untuk mengisi, tapi butuh alasan untuk merasa hidup lagi. Dan Arka memberiku alasan itu, bukan dengan cinta, tapi dengan ketulusan, bukan dengan janji, tapi dengan kehadiran yang membuatku kembali percaya bahwa aku masih pantas disayangi. Beberapa minggu berlalu, dan Arka mulai sering datang ke rumah. Kadang membawa roti hangat, kadang hanya datang untuk bercerita. Kami duduk di teras, menikmati sore sambil mendengarkan hujan. Ia tak pernah berkata apa-apa yang besar, tapi kehadirannya cukup untuk mengisi ruang yang dulu kosong di dalam hati. Dan malam itu, saat ia pamit pulang dan deru motornya perlahan menjauh, aku menatap foto kami di puncak di layar ponsel. Dua orang yang tampak sederhana, tapi sama-sama menemukan ketenangan di antara kabut. Aku berbisik pelan, "Terima kasih, Kak. Sudah datang ke hidup Tante dengan cara paling sederhana, tapi paling berarti." Mungkin kisah ini bukan tentang cinta seperti yang dibayangkan banyak orang, tapi tentang dua hati yang sama-sama menemukan makna rumah. Bukan tempat, tapi rasa. Dan untuk kalian yang sedang merasa sendiri, percayalah, Tuhan tidak selalu mengirim seseorang untuk mencintaimu. Kadang, Ia hanya mengirim seseorang untuk mengingatkanmu bahwa kamu masih pantas dicintai.